Saya lupa, tunggu dulu yang lain. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mau bahas kisi-kisi ini, ujian. Yang lain apa Pak? Ujian kelihatan. Tunggu yang lain dulu Pak. Dikit. Jangan di... Tunggu dulu yang lain Pak. Nih, kisi-kisi ujian itu nanti jadwalnya saya kasih beres lebaran ya. Hanya 35 soal. Yang kita pelajari cuma vektor kan, tapi anaknya banyak. Ada pemaknaan vektor, terus ada panjang vektor, operasi vektor, perkalian, dot dan cross, sudut. Ini sudut berarti geometrinya harus bagus. Sudut dua vektor, proyeksi, dan perbandingan vektor. Sabar. Ini yang lain mana? Oh, belum datang. Nah, Pak, aku juga baru buka apa ya? Gak apa-apa, nanti di video gak usah nunggu yang lain. Sudah sepi. Nih, yang pertama kita bahas pemaknaan ya. Berarti nanti akan yang dibahas apa itu vektor. Udah belajar kan di ini di fisika. Contoh vektor itu kayak gimana? Bisa dibedakan dengan besaran besar. Terus menuliskan vektor kalau berpangkal di 0,0. Berarti misalkan titik A adalah 2,1. Vektor A atau OA dari 0,0 ke A adalah 2 dan 1 gitu. Ketiga, pemaknaan notasi vektor yang pakai IJK. Itu berarti vektornya dimensi 3. I itu untuk X atau absis, Y untuk Y ordinat, K untuk apa Kak? K itu untuk Z-nya. Sedangkan ini menentukan dua vektor yang terbentuk dari dua titik. Itu gampang, tinggal selisih ya. Misalkan vektor P, Q, berarti tinggal selisihkan aja X di Q dikurang ke AA. Ya, kita ini. Ya, ada yang masuk. Yunita udah masuk. Oke, Yunita, ini ada kisi-kisi ya. Kisi-kisi ulangan vektor nanti 35 soal. Terus salah satu ininya adalah pemaknaan vektor. Pemaknaan vektor ya gampang itu mas, soal-soal harusnya bisa kalau pemaknaan vektor mah ya. Gak usah dicatat, ini udah ada, saya kirim di ini di Kuiper. Tinggal ambil aja di Kuiper, di download aja. Ini soal-soalnya, nanti kalimatnya mas saya edit-edit ya, pokoknya kayak gini soalnya teh. Nomor 1 tentang vektor dan skalar. Apa yang mana yang masuk contoh vektor, mana yang masuk skalar. Kayak semua kan gampang ini mas. Nomor 2 tentang penulisan vektor di dimensi 2. X-nya di atas, Y-nya di bawah. Kalau dia pusat awalnya di 0,0 pangkatnya, berarti ya tulis aja X dan Y-nya langsung. Kalau saya nomor 4, di antara dua titik, berarti selisihkan titik akhir dikurangi titik awal. X akhir dikurangi X awal. Y akhir dikurangi Y awal. Z akhir dikurangi Z awal. Yang nomor 3 itu penulisan vektor pakai IJK. Berarti
misalkan ya 2i, 3j, dan 4k. Artinya X-nya 2 dan seterusnya kayak gitu. Di JK itu berarti di dimensi 3. Terus yang nomor 5-nya soal berlawanan. Ini berhubungan dengan nomor 1. Kan vektor itu adalah apa vektor itu? Besaran yang punya nilai dan apa? Dan arah ya. Jadi kalau misalkan arahnya berlawanan, paling gampang mah gambarkan dulu kok koordinatnya di mana. Gambar pencerminannya di nol. Tes. Oke, yang kedua tentang operasi. Kalau operasi hitung mah gampang ya. Kalau di vektor kita batasi ada soal penjumlahan vektor. Ini mah Irham juga pernah ya, penjumlahan, pengurangan. Terus resultan dengan poligon. Poligon itu berarti menyambung-nyambungkan dari A, misalkan A ya ke sini, arahnya B ke sini, C ke sini terus sampai ke ujung, sampai terakhir gitu. Itu poligon. Bisa kalau mau nyari infonya sebenarnya mah karena kita mah sudah tidak bisa ketemu ya untuk materi ini. Kalian bisa nyari di internet, materi mah sama. Ada resultan menggunakan poligon, ada resultan menggunakan jajar genjang, satu lagi ada yang menggunakan segitiga. Atau segitiga itu sebenarnya poligon-poligon juga. Poligon itu sisi banyak. Cuma bisa lihat-lihat. Biasanya soalnya tentang gambar, ada gambar banyak vektor, garisnya banyak, terus disatukan. Kalau dengan cara poligon disatukan awal dengan titik awal dengan titik akhir, gabung dengan vektor lain awal dengan akhir terus sampai selesai. Kalau jajar genjang itu khusus 2 vektor dibuat gambarnya di jajar genjang. Nanti diagonal yang terpanjangnya itu adalah resultannya. Yang nomor 5 kelipatan vektor. Kelipatan vektor itu gini, misalkan vektor yang pertamanya 1 dan 2 ya, X-nya 1, Y-nya 2. Kalau saya kalikan dengan 5 skalar ya, berarti 5 dikali 1, 5 dikali 2, 10, kayak gitu. Terus melengkapi jumlah vektor. Oh, dua-duanya salah, melengkapi jumlah vektor. Itu yang pernah Irham kerjakan, yang saya sembunyikan salah satu unsurnya. X-nya bisa hilang, Y-nya bisa hilang, dikerjakan dengan aljabar. Yang selanjutnya, panjang vektor. Nah, ini panjang vektor, kata kuncinya adalah Pitagoras. Jadi, kalau kalian ingin bingung ya, gimana cara ngitung panjang vektor, ya tinggal kuadratkan aja semuanya, jumlahkan. Kalau misalkan dia di diagonal bidang, Pitagoras kan, berarti panjangnya berapa? Pitagoras itu begini, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Berarti panjang C itu adalah akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Itu kalau diagonal bidang. Kalau diagonal ruang, berarti ada 3 kan, dengan tinggi, satu lagi tinggi lagi. Berarti untuk menentukan diagonal ruang, A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Diakarkan. Menentukan panjang vektor 2 dimensi. Itu mah udah jelas ya. Dikuadratkan dua-duanya, jumlahkan. Menentukan panjang 3 dimensi. Dikuadratkan 3 bilangannya, jumlahkan. Menentukan resultan 2 vektor. 2 vektor yang 2 dimensi, misalkan. Ini mah pengembangan aja. Vektor itu hanya Pitagoras, panjang vektor itu hanya Pitagoras. Berarti kalau misalkan ada soal, suatu vektor adalah hasil penjumlahan dari vektor A dan B. Ya jumlahin dulu, udah dapat hasilnya, resultannya baru dicari panjangnya. Selanjutnya rumus vektor satuan. Rumus vektor satuan itu apa? Vektor dibagi dengan panjangnya. Jadi kegunaan
panjang vektor itu salah satunya untuk menentukan vektor satuan. Vektor A, misalkan ada vektor A, 3 dan 4 ya, misalkan vektor A-nya 3 dan 4. Maka panjang vektor A itu adalah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat itu adalah 5. Kalau ditanya vektor satuannya, berarti 3/5 dan 4/5. Gitu, itu namanya vektor satuan. Oke. Nah, ini yang agak banyak ya. Perkalian dua vektor itu bisa dot product yang hasilnya skalar, bisa cross product yang hasilnya vektor lagi. Yang akan saya fokuskan pertanyaannya di dot product yang hasilnya skalar. Gampang ya? Kalau yang skalar itu dia gunakan cosinus. Vektor A dan vektor B pangkalnya sama, ya A dan B misalkan pangkalnya sama. Maka ini bisa dicari perkalian dot produknya dengan cara kayak ini aja kan. Ini panjang vektor A dengan panjang vektor B dikalikan dengan cos dari sudutnya. Sudut ini yang bentuknya apa? Itu dot product. Ya, intinya masih baca dot produknya. Kalau yang satu lagi, yang cross product itu bedanya di belakangnya jadi sin dan dikalikan dengan vektor satuan si ininya, resultannya. Itu bisa baca-baca lagi. Terus yang istimewa, karena dot product itu embel-embel di belakangnya itu cosinus ya, berarti dia akan punya sifat khusus ketika tegak lurus atau ketika sudutnya 90 derajat. Cos 90 derajat berapa, berarti akan merubah nilainya. Terus dia juga akan punya nilai khusus di yang berimpit. Jadi vektornya dua-duanya di tempat yang sama, cuma nilainya beda. Itu nanti ada pertanyaan khusus yang kayak gitu. Sudut dua vektor, ini sudut dua vektor, lanjutan yang tadi. Yang berarti ada, kalian harus analisa ya, dot product dan cross product itu di sudut 0 dan sudut 90 kondisinya kayak gimana. Masukkannya aja ke rumus. Terus, kalau mencari rumus dari sudut dua vektor sebenarnya itu dari dot product dibalik. Jadi cos AB, misalkan cos alpha sama dengan, tinggal balik aja rumusnya. Berarti perkalian dari A dan B per panjang A panjang B. Nah, nanti nomor 4 dan 5-nya itu sudutnya akan ada dua jenis soal ya. Ada yang sudut istimewa, berarti sudutnya nggak jauh dari 30, 60, 45, dan 90 ya. Bisa juga pakai tabel. Nanti saya kasih tabelnya. Misalkan sin 53 adalah, udah ada tabelnya, kalian cari. Oke. Soal yang ke berapa ini? Kisi-kisi ke-6 ya, tentang proyeksi dua vektor. Nah, ini proyeksi dua vektor di Kuiper kalian juga udah mengerjakan, walaupun nilainya mungkin masih ada yang kurang-kurangnya. Nanti saya aktifkan lagi, kalian baca-baca lagi atau sendiri aja baca. Proyeksi vektor A ke B dan B ke A itu berbeda ya, kalian harus buat rumusnya. Kayak gini Pak proyeksi itu. Misalkan ini si A diproyeksikan ke B, berarti ininya yang ditanya tentang yang siku-sikunya. Yang siku-siku dia kan jadi segini nih, alas yang siku-sikunya jadi berapa? Itu namanya proyeksi vektor. Tenang, yang ini saya permudah, dikasih 3 soal dan yang ditanyanya hanya skalar.
Kenapa saya kasih skalar? Kalau kalian ngeblank ininya, rumusnya apa, pakai Pythagoras aja. Karena proyeksi vektor itu sebenarnya mah hanya gambar segitiga siku-siku. Cari alasnya gitu. Kami proyeksi vektor. Ini salah ketik harusnya ketujuh. Yang terakhir adalah perbandingan vektor. Perbandingan vektor pernah kita bahas di kelas ya. Kalau yang ada catatannya bisa baca-baca. Jadi ada misalkan ada dua vektor, ditarik garis. Dan kita ambil salah satu titik yang lain, yaitu titik C yang diubah jadi vektor. Kita bisa menentukan berapa vektor C itu dengan perbandingan dari vektor. Hanya segitu sebenarnya mah materinya. Bagi yang mau nanya, tulis aja. Sok tulis, mau nanya apa aja. Halo? Halo. Halo. Oh, tulis aja. Halo. Halo, kamu halo juga. Sok tentang vektor mau nanya. Jaki silahkan. Oke, silahkan. Kalau gak ada yang nanya, rencananya yang IPA untuk ulangan lisan ya, yang trigonometri akan dipanggil lebih dulu ya. Ya, persiapan aja dari jam 9 hari Sabtu, kalian HP-nya harus on, nanti saya kasih. Apa Pak? Apa Pak? Ada ulangan. Apa? Ulangan apa Pak? Ini ulangan lisan, sudut-sudut istimewa trigonometri. Kayak sin 30. Allahu Akbar Pak. Ampun DJ. Di WA nanti. Ya, nanti saya misalkan di grup deh, panggil ya. Nama-namanya 5 orang siapa. Kalian begitu kalian ngejawab, langsung japri ke saya. Nanti saya kasih soal. Dikasih waktu 5 detik. Kalian harus buat voice note jawabannya apa. Karena lebih dari 5 detik, itu saya curiga bisa baca buku, bisa lagi nyari-nyari. Gitu. Jadi 5 detik aja, biar spontan. Misalkan saya tanya, misalkan, Jaki, sinus 45 berapa? Misalkan. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, langsung voice note harus ada. Gak seperti itu sih, lambat ngitungnya. Itu untuk memotong. Kalau ngitung cepat gitu mah pada kabur nah. Itu air dulu, ada puput. Sok, ada pertanyaan nggak? Atau mau sekarang tes lisannya? Nggak ada. Masa nggak ada pertanyaan? Lapangan terus sampai aku menjelaskan. Vektor mah sebenarnya sederhana ya. Cuman rumusnya mungkin agak banyak, harus dihafal satu-satu. Tapi asal kalian tahu konsepnya, kayak tadi, kalau proyeksi vektor kalian nggak hafal rumusnya, saya juga jujur masih buka-buka kalau proyeksi vektor itu. Yang scalar gampang, tapi ya kalau yang proyeksinya ditanya vektornya, saya juga buka-buka. Takut kebalik pakai sin atau pakai cos gitu. Tapi kita bisa siasati kayak tadi, ya cari aja pakai Pythagoras. Kalau ditanyanya skalar, kalau itu kan panjang vektor bayangannya gitu. Kalau konsep vektor sehari-hari itu vektor itu sinar sebenarnya mah. Jadi kalau misalkan ya, ini peristiwanya nggak kelihatan. Misalkan kita tembakkan ke langit ya, apakah cahaya senter itu akan sampai ke bulan atau enggak gitu. Nanti kita ukur dia sampai jarak berapa meter, masih kelihatan cahaya atau enggak gitu. Setelah jarak sekian, panjang sekian, arahnya kemana, itu namanya vektor. Kita menggunakan vektornya hanya sampai dimensi 3 biar gampang sebenarnya mas. Tapi vektor itu bisa lebih dari dimensi 3.
dari sinar aja, ya kan sinar laser mah lurus ya, aman gitu. Tapi misalkan kalau vektor yang saya buatnya itu adalah suara itu kan gelombang longitudinal itu kan. Nah itu vektornya bisa goyang-goyang gitu. Ya, sok baca-baca aja, jangan fokus dengan apa yang saya sampaikan. Sekarang mah dibebaskan sebenarnya, dikembalikan lagi ke kalian. Kalau kalian rajin baca-baca, ulangan gampang walaupun gak jarang ikut Zoom. Tapi kalau misalkan kalian ikut Zoom, tidur, ulangan nanti bingung, nyari contekan gak ada, tapi gak boleh penyontek ya. Boleh nyontek baru juga nanti teh, baru juga beres lebaran, terus kalian nyontek tanpa izin. Kecuali kalau saya kasih izin gini, boleh buka buku, baru silahkan dicari ini, dikerjakan dengan buka buku. Ini Yunita gak pernah nanya, ngerti gak? Iya, Pak. Kalau gak ngerti, tanya. Ngerti yang mananya, tulis. Kalau misalkan ngerti, biasanya kalau ngerti malah nanya. Kalau ngerti ya teh. Kalau itu mah. Sama tugas-tugas ya, jangan lupa menggambar grafik pakai GeoGebra. Yunita dan Jaki mah, sebenarnya Jaki kan deket, Jaki wala endah ke rumah aja. Padahal kalau gak ngerti mah, rumah saya di batas Cimuncang, Jelekong. Bisa janjian. Pak, saya ke sana, Pak. Boleh, Pak? Enggak, yang jauh mah gak nerima, maaf. Yang jauh mah. Kalau masih Baleendah mah hayu aja, Baleendah Pamumpuk mah. Kalau masih udah jauh kayak gitu mah, ini khawatir ketangkap sama polisi. Gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa. Kan jauh. Tetap Pak, baru Jaki mah tetap jauh. Kalau Jaki dan Yunita kan deket, naik angkot sekali juga. Dari Jaki ke Bapak teh jauh, Pak. Lumayan, Pak. Ayan Pak, Dari jalan 2 kali. pangkalan ke sayanya panjang ya. Jalan ojek ke sana lumayan lah. Kalau jalan kaki ya 10 menitan. Pak Abdur, Ya, saya mau terjun ke dunia kedesainan, Pak. Ke desain. ya ini kan mumpung lagi nggak bisa masuk ke sekolah ya. Sebenarnya kalian carilah potensi kalian apa. Kemarin saya sengaja kan suruh kalian nyari di temu bakat, kalian punya potensi apa. Itu biar kalian Saya udah, bisa menggali sendiri kemampuan. Irham belum tuh, belum cek Pak. bakat Irham punya kemampuan apa. Ini Reka juga gak masuk nih. Reka itu punya kemampuan market. Kelihatan kan waktu jualan Tahiti, karena dia punya Pak bagi linknya, Pak. sebenarnya mah. Saya minta linknya, Pak. Kenapa Irham? Minta linknya. Gak jelas. Minta linknya. Tulis aja temubakat.com. Oh iya, nanti. Itu biar kelihatan. Fokus Saya di Adobe Premiere. Pak, Corel Drone. Apa? Yang hitam itu. Corel Drone yang di sekolah itu gimana, Pak? Yang merah itu yang lagi muncul. Bisa dirubah sih, yang hitam jadi merah, tapi perlu pembiasaan lebih dari 10 tahun. Pembiasaannya teh itu bisa berubah. Kalau misalkan kayak Jaki, ini mah bukan saya, saya mah gak suka di bagian general ICD itu gak suka gitu. Itu bisa dirubah. Jaki ingin yang misalkan yang zona hitamnya saya mau tambahkan jadi bakat saya, boleh, latih aja terus. Pembiasaan sekitar 10 tahun nanti berubah sendiri. Tapi kalau misalkan udah hitam pekat, terus kalian gak ada usaha, ya sampai berapa tahun pun juga gak akan berubah-ubah. Yang hitam pekat itu bukan kelemahan sih, karena kalian gak pernah pakai. Misal,
kemarin saya lihat itu yang paling jelas itu yang di hitam pekat. Saya punya network itu Reka misalkan. Reka networknya jelek, hitam. Kalau Reka nanti misalkan 2 bulan, 3 bulan lagi terus gini ya, ngobrol sama orang-orang, sosialisasi, makin hitam, makin pekat gitu. Itu mah ada namanya juga bakat ya, karena yang muncul. Kayak matematika juga sebenarnya mah ada yang bakat, ada bakat tingku butuh gitu. Karena takutnya kecil baru belajar. Ada yang benar-benar bakat. Kalau bakat tuh banyak gini, dijelasin sekali langsung ketangkep. Tapi kalau yang misalkan dari mentalnya belum ada, nggak ada sebenarnya, bakat matematika itu belum muncul, belum pernah disentuh, lama dijelasin ulang-ulang lama, tapi itu bisa muncul karena matematika itu tidak memandang siapa yang berbakat, siapa yang enggak, siapa yang latihan pasti akan sampai ke tingkatnya. Cuman bedanya dari kecepatan. Kalau yang berbakat jangan kaget, satu buku bisa diselesaikan dalam waktu sehari, atau tugas matematika selama 6 tahun dikerjakan dalam 6 bulan. Itu memang gak bisa ditebak yang kayak gitu, Mas. Tapi kalau misalkan yang punya bakat tapi malas-malesan, ya hilang. Prestasinya gak ada. Walaupun punya bakat, kecepatan ngolah informasinya cepat, tapi gak pernah, ya tetap. Oh, Irham ini lagi di mana? Oh, di rumah. Irham jangan dulu kemana-mana. Banyak operasi, ditangkap nanti. Belum punya SIM, belum punya KTP. Ya Pak, saya lihat ikan aja Pak di sini Pak. Lihat ikan aja di sana. Kan kata Bu Sri biar gak stres lihat ikan. Iya betul. Biar gak stres mah lihat ikan. Harus banyak kegiatan. Nih. Saya mau nawarin ke Jaki. Jaki kan mau jualan Thai pas Lebaran, ambil aja di sini. Nanti pas Lebaran Jaki jualan ke saudara-saudara. Pak, rambut saya sudah agak botak Pak ya. Pak, capek Pak. Ini suaranya kalah ya. Sound kita kalah. Nggak ada suara Jaki Pak. Jaki nggak mau jualan. Pak. Cuman namanya lumayan, harus berdua bawa motor lipat-lipat loh. Ayo Jak, sama saya Jak. Ini Irham jangan dulu, jangannya jauh. Bisa tuh pada ngangkatnya gimana? Iya, harus berdua itu, Mas. Pakai motor. Terus bawa boncengan. Pakai mobil sayang. Berapa pakai mobil, Mas? Pak. Saya pas sedang pemutihan, Pak. Pemutihan. Iya, jadi putih, Irham. Iya. Aduh, Irham. Udah kesal ya di rumah terus 2 bulanan ini teh udah. Udah lama gak ada yang cerita sebelum tidur, Pak. Cerita tidur. Jadi susah tidur. Nah. Ya nantilah kalau kalian misalkan ini soal yang sebenarnya saya bagikan juga ke kalian nanti di WA. Paling yang akan saya samarkan di pilihannya biar kalian gak nyontek. Soalnya dikasih nanti Abdur, acara. Pak Abdur. Ya. Pak Abdur nggak dikasih. Jadi kalian mengerjakan semuanya. Pak Abdur. Ya. Temu bakat ini masuknya harus pakai email, Pak. Ya, 1 email 1 orang. Jadi kalau ini tuh Yunita misalkan pernah ya ngirim ketemu bakat emailnya. Kalau ingin tes lagi nggak bisa. Itu juga nanti temu lawak. Bakat mah. Mulawak.
Saya mah pengen jadi entertainment, Pak. Jadi entertainment, oke, boleh. Sok cek Saya dulu. sekarang Teh, udah muncul apa aja. Saya suka tanya lihat YouTube, Pak. bakat sales dan marketing dua-duanya muncul gitu. Itu entertainment bagus. Pak, saya pekerjaannya apa ini, Pak? Pelajar aja tulisnya. Terus organisasi dagang Tahiti. Boleh terserah. Organisasi sekolah Organisasi aja tulis nama sekolah. Sekolah Iya, nama sekolah. yang merekomendasikan Anda untuk mengikuti tes ini, guru saya. Iya, boleh. Ayah saya. Boleh. Memilih yang paling cocok. Ini tinggal 3 menit lagi ya. Saya tutup aja ya. Udah ini apa, Pak? Sudah, ini kembali lagi ke grup yang tadi belajar Ya, apa, Pak? bahasa Arab. Pelajaran apa? Ya. Saya tutup aja. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.